Thank you Lord Jesus. Tidak ada kata yang lain, hanya bersyukur kepadamu. Engkau dasar kasih-Mu luar biasa Bapa. Sampai saat ini penyertaan-Mu luar biasa Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan sampai saat ini. Dan kami percaya lewat firman-Mu kami lebih lagi Kau kuatkan Tuhan. Dan kami terima Tuhan, setiap apapun yang Kau sampaikan hari ini pada kami, itu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami percaya firman-Mu jadi remah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi tahun 2024 sampai kedatangan-Mu. Karena kami punya Tuhan, Engkau yang dahsyat Tuhan. Firman-Mu, setiap janji-Mu, setiap perkataan-Mu selalu membuat kami menang, membuat kami terima Tuhan. Saat ini kemuliaan-kemuliaan. Karena kami hidup dari setiap perkataan-Mu. Pasti janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Dan terus Tuhan, lanjutkan kasih karunia-Mu di tahun 2024 ini dalam hidup kami. Kami perlu kasih karunia-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, yang seringkali kami tidak bisa, tapi karena kasih karunia-Mu, yang tidak bisa jadi bisa Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Apalagi keadaan yang tidak baik, kami percaya Bapa, melalui firman-Mu kami percaya semuanya Engkau sanggup lakukan Bapa. Dan kami percaya, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu sehingga menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi Tuhan PD Victory di tempat ini. Semuanya Kau lawat, semuanya terima pengurapan yang baru, minyak yang baru. Kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati. Kami pulang sebagai orang-orang yang diubahkan. Kau jadikan serupa dengan kehendak-Mu, serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa, ambil alih sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Bagaimana tahun 2024 ini kita sudah jalani, ini sudah tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya, haleluya ya. Tanggal 16 saya sampai lupa ya. Oleh sebab itu kita percaya, meskipun ada kadang-kadang kita masuk di tahun 2024, ada yang kadang-kadang ya langsung alami masalah. Kadang-kadang juga terima berkat-berkat. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Contohnya apa ya, menghadapi tahun 2024 ini. Kita masih panjang ya. Kita tidak tahu kapan ya, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidup kita ya. Kuncinya adalah Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita hari ini, yaitu apa? Bagaimana keadaan yang tidak baik ini, kata Tuhan. Tuhan itu tambahkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kalau keadaan yang tidak baik kita ditambahkan kasih karunia Allah, saya percaya kita akan semakin baik keadaan kita. Yang tidak bisa, yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, yang terpenting bagaimana engkau bisa terima kasih karunia Allah. Di tahun ini bahkan sampai selama-lamanya hidup kita itu penuh, yaitu betul-betul banyak tantangan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak usah takut, kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia datang memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Zamannya Musa, ya kita tahu Yohanes 1 ayat 16-17, zamannya Musa hidup dalam Taurat. Bayangkan ya, kalau zaman Taurat kita ini harus melakukan apapun ya dengan cara gitu, kemudian apapun mau minta ampun aja sama Tuhan, ya atau mau minta tolong aja sama Tuhan, pakai cara-cara yang aduh ya, tapi kita ini sekarang enak ya. Waktu kita ini kadang-kadang kita berdosa, ampuni aku loh Tuhan. Kita ketakutan, ampuni aku Tuhan, kita enggak boleh takut ya. Saat kita minta ampun, ampuni aku Tuhan. Coba, Tuhan itu langsung yang mengampuni kita. Dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan itu enggak ingat lagi. Amin. Itu satu kasih karunia Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bahkan yang enggak bisa, enggak mungkin Tuhan bisa lakukan. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kuncinya yang pertama, engkau kepingin terima kasih karunia. Ayo kita baca dulu 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Ini yang Tuhan katakan dalam hidup kita. 1 Timotius 1 ayat 14. Ini yang Tuhan pesankan dalam hidup kita di tahun 2024, tahun kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Ingat, yang sebenarnya kita tidak layak dilayakkan. Sebenarnya kita tidak mampu dimampukan. Amin. Itu penting ya. Kadang-kadang kita ini tidak mampu menghadapi apapun. Tapi saya percaya tahun ini tahun kasih karunia.
Apapun kesulitan apapun, engkau mampu menghadapi bersama Yesus. Ingat ada roh Allah yang besar dalam hidup kita. Bahkan ingat kasih karunia itu apa ya toh? Kalau manusia itu sebenarnya tidak bisa ngalami. Contohnya seperti Maria ya. Dia kan terima kasih karunia. Dia bisa. Bayangkan orang ya toh, kalau orang mau punya anak ya toh hamil pasti ada suaminya. Ini tunangan belum menikah tapi bisa. Ini karena kasih karunia Allah dicurahkan dalam kehidupan Maria. Jadi ingat hari ini Tuhan mau katakan yuk 1 Timotius 1 ayat 14. Semua perkatakan ya. 1, 2, 3. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jadi ingat kasih karunia Allah itu akan dilimpahkan tahun ini saya percaya. Keadaan yang tidak baik tapi kita terima kasih karunia Allah. Dilimpahkan dengan limpahnya loh. Ini berarti kelimpahan ya. Jadi apapun yang kita hadapi tahun ini tidak usah takut. Aku hidup tahun ini tahun kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau ingatkan bagaimana supaya engkau dapat kasih karunia Tuhan. Tuhan mau katakan yang pertama. Kita harus yaitu apa? Saat ini kita tahu berapa banyak Tuhan itu beritahu kepada kita. Kita kan harus baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari? Karena kita perlu ya. Kita perlu Tuhan. Firman itu Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita baca firman, aduh dituntun luar biasa, dikuatkan. Bahkan kita diberikan senjata-senjata. Kita diberikan hikmat-hikmat oleh Allah. Hikmat itu membuat jalanmu aman, rata, penuh sukacita. Itu yang Tuhan katakan kalau kita itu setiap hari baca Alkitab. Dan firman itu harus jadi rema dalam hidup kita. Bahkan ini tahun ini kalau engkau kepingin terima kasih karunia Allah, tidak ada cara lain. Engkau harus jadikan firman Tuhan itu rema dalam hidup kita. Jadi kita dengar firman ya. Kita harus punya rema itu penting dalam hidup kita. Jadi kita dengar firman, oh ya firman itu jadi rema dalam hidupku. Tuhan mau dalam hidup kita kalau kita tidak punya rema, aduh kita ini tidak punya pegangan. Ya, seringkali waktu kita hadapi masalah, kita tidak punya firman, waktu kita katakan ini, oh iya ya, firman Tuhan katakan hari ini, yaitu 1 Timotius 1 ayat 14, Tuhan katakan kasih karunia dilimpahkan, oh aku percaya, yang tidak bisa jadi bisa, tapi tadi, yaitu dilimpahkan lebih lagi, meskipun sulit, meskipun apapun, tapi aku percaya, kita pegang. Waktu kita hadapi masalah apapun, kita perkatakan, enggak aku percaya, aku beda. Kita ngomong, ya toh, ingat kita deklarasikan itu perkataan firman, karena Tuhan katakan, Yesaya 55 ayat yang ke-11, setiap apa kita itu punya ikatan janji yaitu perjanjian dengan Tuhan. Tidak usah kau takut. Setiap apapun yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Pasti Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan akan melaksanakan. Waktu engkau punya rema itu, engkau punya firman itu ya. Saya percaya hadapi hidup ini kita tidak akan ketakutan. Aku percaya tahun ini tahun kasih karunia. Aku percaya tahun ini tahun yaitu penuaian. Aku percaya tahun ini tahun mujizat. Dan itu ya tuh banyak sekali kita terima firman-firman yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita kuncinya adalah firman harus dijadikan rema dalam hidup kita. Tuhan bicara apa sih sama kita? Hadapi apapun sakit, oh aku tahu. Bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Amin. Jadi setiap apapun berarti yang pertama. Tuhan mau katakan kepingin tahun ini betul-betul kita akan terima kasih karunia dilimpahkan dan kita terima itu. Tidak ada cara lain. Kata Tuhan. Yaitu apa? Kita harus pertama tadi ya firman Tuhan itu harus terus ya tetap ada dalam hidup kita. Kita harus tetap tinggal ya tadi dalam firman. Bahkan firman itu jadi rema dalam hidup kita. Engkau akan tidak tergoncangkan waktu engkau hadapi masalah apapun. Karena apa? Oh iya aku tahu. Firman Tuhan katakan waktu aku ini ya tuh jatuh. Tuhan katakan kita itu dibedakan dari yang lain. Orang lain jatuh tergeletak. Tapi firman Tuhan katakan ingat orang yang saat ini terima kasih karunia Allah langkahnya ditetapkan. Kalau jatuh tidak tergeletak kita dibedakan dari yang lain. Yang suka katakan amin. Dan hari ini yang Tuhan sampaikan pada kita kepingin terima kasih karunia Allah dilimpahkan. Harus mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, wah kita tidak terima kasih karunia. Enak sekali loh kita ini bersyukur ya. Makanya bagaimana tadi loh banyak baca Alkitab. Kalau kita mengenal Tuhan, ya, oh siapa sih Tuhan itu? Bahkan kadang-kadang kita punya masalah, kita itu mengenal Tuhan. Lewat masalah. Karena apa? Oh iya, ternyata betul ya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan cuma tulisan di Alkitab itu Ayub 42 ayat 2. Tapi firman Tuhan itu katakan, aku sanggup melakukan segala sesuatu.
Berarti kita ingat kalau kita punya masalah apapun ya, kita harus makanya tiap hari kita harus baca Alkitab ya. Karena apa tadi? Kita mengenal Tuhan. Oh iya kita ingat pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Pasti Tuhan beri jalan keluar. Berapa banyak waktu kita punya masalah, akhirnya kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia Allah loh. Orang lain tidak terima loh. Karena kita ingat, oh iya ya, aku tahu. Yohanes 14 ayat 6. Bahwasanya Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bayangkan kita punya rema, kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia itu jalan kebenaran. Kalau kita punya masalah apapun, saya percaya pasti kita beda dari yang lain. Ada jalan keluar. Noleh kiri kanan, ada jalan keluar Bu. Ya, jangan aduh matang aku, mati aku, bingung. Aduh enggak mungkin, enggak bisa. Ingat, kita tetap ingat hidupku hidup dari kasih karunia Allah. Orang lain enggak bisa, aku bisa. Aku dibedakan dari yang lain. Dan Tuhan mau ingatkan lagi dalam hidup kita ya. Berapa banyak Tuhan ingatkan terus ya. Di dalam Hosea 6 ayat 3. Tuhan katakan, ingat kalau engkau tidak mengenal Allah, engkau bisa binasa. Benar loh ya. Kalau kita itu enggak kenal Yesus, kita enggak baca banyak firman Tuhan. Bagaimana bisa mengenal Yesus? Banyak baca Alkitab, itu yang pertama. Ya, bahkan yang kedua yaitu apa? Lewat masalah-masalah. Jadi makanya kalau punya masalah, enggak usah takut. Yang suka katakan amin. Engkau akan mengenal siapa sih Tuhan kita itu, ya. Dan yang luar biasa lagi Tuhan katakan, kalau engkau saat ini mengenal Allah, Tuhan katakan ya toh engkau enggak akan binasa. Tapi kalau engkau enggak mengenal Allah, engkau akan binasa. Ayo kita akan baca di dalam Hosea 4, tadi Hosea 6 ya. Sekarang Hosea 4 ayat yang ke-6. Ayo kita akan diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana tahun ini engkau terima kasih karunia ya yang luar biasa dari Tuhan. Ayo kita akan perkatakan Hosea ya, kita akan perkatakan Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Mari kita perkatakan 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan, oh ya, Tuhan itu jalan keluar, wis datang aja kepada Tuhan. Wis andalkan Tuhan aja pasti diberkati. Tahu enggak? Itu akan muncul. Tuhan katakan ingat itu akan muncul seperti fajar. Waktu kita percaya, kita punya rema tadi. Kita punya ya toh janji Tuhan di dalam hidup kita, kita perkatakan, kita imani tadi loh. Engkau kepingin terima kasih karunia ditambahkan, engkau harus punya iman. Amin. Enggak bisa enggak punya iman. Karena apa? Iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Semua orang saya percaya tahun ini punya pengharapan ya. Tetapi ingat Tuhan mau katakan dalam hidup kita kuncinya adalah tadi. Tetap terus ya atau percaya. Dan apapun yang saat ini engkau sedang hadapi tapi tetap ingat tadi loh. Oh iya aku percaya. Saat ini pasti Tuhan buka jalan. Tuhan dulu tolong aku kok. Sekarang Tuhan juga pasti tolong aku. Kasih setianya tidak pernah berubah. Tahu enggak? Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Itu akan timbul. Engkau akan terima tadi. Muncul seperti fajar. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Hadapi masalah apapun, enggak usah kita takut ya. Karena ada ini seorang ibu ya, dia ini yaitu apa jatuh. Tadi ya, waktu kadang-kadang kita ini hadapi apapun kita, tapi tadi ya kita itu mengenal Tuhan. Waktu dia jatuh di rumahnya itu enggak ada siapa-siapa. Enggak ada anaknya, enggak ada siapapun ya, dia kan suaminya sudah meninggal. Kemudian dia itu ya ada ya pembantunya tapi kan di belakang sana. Rumahnya besar ya. Kemudian dia ini di kamar sendiri. Dia jatuh blak ya. Apa yang terjadi? Dia ini mau bangun, enggak bisa. Apa yang dia lakukan? Langsung ya toh. Saat itu dia ingat, lah ini loh kita harus mengenal Tuhan. Dia ingat itu, firman itu. Bahwasanya apa? Kisah Rasul 2 ayat 21. Dia baru dengar firman itu. Dia baru datang ke ibadah. Dia langsung katakan, dia saksikan akhirnya ya. Dia bilang, saya ingat waktu saya ya toh dengar khotbah itu. Bahwasanya berseru kepada Tuhan, diselamatkan. Langsung dia berkatakan, Tuhan aku berseru kepadamu loh Tuhan. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan itu berarti kita ditolong. Yang sakit disembuhkan. Yang alami masalah Tuhan angkat. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia habis memperkatakan begitu. Muncul itu sudah ingat apa ya? Kisah Rasul. Ya toh. Dia ingat apa ya? Oh ya aku ingat itu Kisah Rasul 2 ayat 21. Langsung tahu enggak? Dia merasakan seperti ada yang mengangkat dia. Ingat hari ini kita harus mengenal Tuhan. Kalau engkau berseru
pasti diselamatkan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, waduh gimana ini, aduh gimana sih ini, aduh gimana ini, di mana pembantuku, sulit ini, aduh HP-ku ya toh, kita pasti seperti itu. Tapi ingat, oh iya ya, ada Roh Kudus dalam hidupku. Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Roh Kudus itu kan penolong. Jadi ingat, kita tidak usah takut 24 jam Roh Allah bersama dengan kita. Suami kita tidak bisa 24 jam, anak kita, siapapun tidak bisa 24 jam dengan kita. Tapi ingat, ada roh penolong dalam hidup kita. Tidak usah takut, roh kebenaran, roh sumber hikmat. Tidak punya akal, aduh gimana ini hadapi anak, gimana ini hadapi apapun. Ya toh. Tapi ingat Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Dia sumber hikmat, dia memberitahu, dia memberi petunjuk kepada kita. Jalanmu akan aman, jalanmu akan rata, jalanmu akan penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Amin. Ini janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita bagaimana saat ini supaya kita terima kasih karunia di tahun 2024 bahkan sampai kedatangan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tuhan mau katakan yaitu apa? Kita harus yaitu apa? Melekat sama Tuhan. Tidak bisa enggak. Karena ingat Tuhan katakan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Hatimu melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi. Saat kau berseru aku jawab, aku berikan kekenyangan, aku berikan umur panjang, aku berikan engkau keselamatan. Berapa banyak kita melihat di toko-toko Alkitab waktu mereka ini melekat sama Tuhan. Luar biasa ya. Terima berkat. Contohnya siapa? Yaitu Nabi Nuh, diberitahu perjanjian. Sekarang kita ini mau melekat sama siapa? Harta kita, suami, anak, atau siapapun atau orang tua atau mertua atau siapapun tidak bisa loh. Semuanya bisa berubah. Tapi ingat, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan tidak bisa berubah. Amin. Semua bisa bergoncang. Tapi ingat, firman Tuhan atau Tuhan itu tidak bisa tergoncangkan. Hadapi apapun tetap, ya toh, kita mau melekat sama Tuhan. Gandolan dengan Gusti. Yang suka katakan amin. Haleluya. Dia itu sumber berkat, dia sumber pertolongan, dia sumber yaitu segala-galanya buat kita. Dan apa yang saya lihat yaitu di mana Nabi Nuh dia melekat itu sama Tuhan, diberitahu perjanjian. Bahkan akhirnya apa? Dia yaitu lepas dari malapetaka. Semua orang alami malapetaka. Enak ya kalau kita melekat sama Tuhan, diberitahu perjanjian. Buktikan itu banyak baca Alkitab tuh seperti hari ini kita rajin ibadah di tempat ini. Banyak kita dapatkan ya toh, baik itu kekuatan firman-firman Tuhan. Jadi waktu hadapi masalah apapun, aku tahu ya toh, janji Tuhan itu pasti digenapi. Ingat, bahkan saat apa ya toh, kita hadapi masalah-masalah kita tidak akan takut itu. Kemudian saya melihat siapa lagi yang melekat sama Tuhan, yaitu Henok. 300, bayangkan 300 tahun dia ya toh bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia diangkat. Hari ini kalau engkau alami sungguh-sungguh ya toh apapun dalam hidupmu ada rencana Tuhan. Supaya kita itu melekat sama Tuhan. Coba kalau kita tidak punya masalah, tidak melekat sama Tuhan. Noleh kiri kanan bersyukur ya, melekat sama Tuhan. Akhirnya apa ya, kita terima kasih karunia. Kita bisa dengar-dengar suara Tuhan ya, kita dipakai oleh Tuhan. Saya melihat itu, bahkan yang luar biasa lagi tadi ya, sungguh luar biasa seperti Henok, engkau akan diangkat, engkau tidak akan alami kematian. Dan Tuhan katakan seperti halnya juga siapa ya, saya melihat banyak sekali Daud bergaul karib dengan Tuhan ya, diberikan oleh Tuhan perjanjian-perjanjian juga luar biasa. Saya melihat ya toh siapapun di firman Tuhan ini, Maria melekat, beda loh. Dia tahu, ya toh Tuhan itu berfirman, dia kan duduk di kaki Tuhan. Tuhan itu berbicara begini, berbicara begitu. Beda dengan siapa itu? Dengan Marta. Maria tahu, oh iya ya, bagaimana saat ini kalau kita itu bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu senang apa sih? Kita tahu, yaitu kita tahu kesenangannya Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? Oh yaitu Tuhan itu senang kalau yaitu apa, kita itu bersyukur. Tuhan itu senang kalau kita itu nyembah. Ya toh, tapi Marta dia langsung minta sama ya toh, saat itu Yesus dia bukan minta tapi dia berkatakan, Tuhan kalau tadi kalau engkau datang, waktu itu engkau datang, saudaraku tidak akan mati. Tetapi beda dengan Maria. Kalau orang yang melekat sama Tuhan itu dia tahu ya toh, tahu apa yang Tuhan itu senangi. Dan akhirnya apa? Maria dari jauh Yesus datang, dia sudah sujud. Akhirnya apa? Yesus hatinya masgul. Hari ini engkau kepingin terima kasih karunia Allah. Kita mau seperti Maria. Yaitu apa? Kita menyembah Tuhan.
Bahkan ya apa, kita itu sujud di hadapan Tuhan. Bersyukur, itu akan membuat hatinya Yesus itu masgul. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Dan saya melihat siapa lagi itu? Yaitu Daud, 7 kali sehari dia berdoa. Coba, banyak doa, banyak berkat. Firman Tuhan katakan Efesus 3 ayat 20, kalau engkau berdoa, engkau akan mendapatkan jauh lebih dari yang kau doakan. Jadi ingat, tahun ini jangan kita lepaskan doa itu kepada Tuhan. Karena ingat, engkau kalau berdoa engkau akan terima tuaian. Tuaian, tidak mungkin. Apa yang kau tabur dalam roh, Galatia 6 ayat yang ke-8 Tuhan bilang, kalau engkau menabur dalam roh, engkau akan nuai dari roh Allah itu. Penting sekali doa. Engkau alami terobosan, engkau akan terima kasih karunia Allah. Saya melihat ya apapun saat ini, yaitu di dalam kehidupan Daud ini. Cara manusia dia yaitu hadapi siapa itu? Saul. Dia hadapi Goliat, tidak mungkin. Tapi selalu dia yaitu apa? Berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Karena tadi yaitu kita itu selalu berharap pada Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan. Dan saya melihat siapa yang saat ini yaitu ada hadirat Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kita terus mengundang hadirat Allah. Adakan mezbah setiap hari dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Berdoa sendiri boleh. Kita sendiri. Ya atau contohnya bangun pagi. Ibu-ibu bangun pagi. Ya atau setelah kita berdoa baru dengan kalau yang ya atau masih ada suami atau enggak tahu ada anak atau ada apa di rumah kita, ajak berdoa bersama-sama. Saya percaya 2-3 orang berkumpul Allah hadir. Apa yang kau minta Allah melakukan dalam hidupmu. Dan saya melihat yaitu saat ini yaitu dengan melekat kepada Tuhan. Yaitu sungguh luar biasa. Ada orang yang saat itu apa dia alami masalah yaitu tidak mungkin yaitu karena begini. Keadaan dia sudah hampir habis-habisan yaitu hancur-hancur di dalam perusahaannya. Tetapi apa? Tuhan katakan adakan mezbah keluarga. Tahu enggak? Waktu adakan mezbah keluarga. Dia enggak pernah apa bu itu mezbah. Ingat berdoa bersama-sama memuji nyembah Tuhan. Jangan cuma berdoa saja. Ada pujian, ada penyembahan. Ya, ada saat ini baca Alkitab bergantian, kemudian doa bergantian. Dan apa yang terjadi? Karena begini loh. Karena ya toh kita ini kadang-kadang kan enggak tahu ya toh kadang-kadang lupa. Oh iya ya ini belum didoakan, ini belum didoakan. Yang satu berdoa ini, yang satu berdoa itu. Dan apa yang terjadi? Saat dia merendahkan di depan Tuhan, berdoa mereka di depan Tuhan. Luar biasa. Perusahaan ya toh yang sebenarnya itu sudah mau disita oleh bank. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yaitu apa? Tiba-tiba ya toh dia dapat kabar itu dari perusahaan. Dia ini punya apa? Usaha bisnisnya ya toh yang sampai ke luar negeri. Bayarnya ini telepon ya. Itu dari Jerman loh. Kalau orang Jerman itu sangat ini sekali, ketat sekali, disiplin sekali. Tiba-tiba dia telepon, saya mau pesan ya toh. Saat ini loh saya ini perusahaan saya begini-begini. Loh pokoknya saya mau pesan, saya enggak punya modal. Dia katakan, ya sudah. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ya toh apa yang saat ini saya pesankan itu. Dia katakan, dia rundingan sama anaknya. Ya toh, katakan bahwasanya apa? Kuncinya adalah yaitu apa? Ya sudah harus bayar dulu. Ya toh. Bayarnya ini bukan biasanya kalau untuk ekspor itu 30%. Ya saat apa? Barang dikirim 30% itu ya 30% bayar dulu barang dikirim. Tapi setelah sampai baru ya toh dibayar 100 tadi ya kekurangannya tadi. Tapi ini dia bilang saat ini ya toh saya enggak ada modal, enggak ada apa-apa. Kalau bayar dulu semua bagaimana? Hah? Coba itu enggak mungkin. Tapi hari ini Tuhan mau katakan enggak ada yang enggak mungkin buat Tuhan. Tuhan bisa gerakkan. Yang disiplin apapun yang taat, maksudnya yang ketat ya, Tuhan bisa jamah loh orang itu. Dan akhirnya apa? Di situ sampai sekarang perusahaan ini diberkati luar biasa. Ingat jangan kau takut. Waktu engkau melekat sama Tuhan, kematian bisa dirubah jadi kehidupan. Seperti Henok, dia tidak alami kematian, malah diangkat oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Dia juga saksikan. Saat ini ya toh, saya pelayanan ya toh tiap bulan di perusahaannya itu, tahu nggak? Ini kan ada peperangan di negara-negara itu ya. Apa yang terjadi? Itu masih pesen loh. Itu sampai dilewatkan jalan yang lain. Itu kalau enggak Tuhan, itu enggak mungkin. Jangan kita katakan, aduh ya toh. Dia katakan juga waktu itu sama saya, Bu, ini peperangan toh Bu, ini begini ya toh. Saya bilang, ingat enggak ada yang enggak mungkin buat Tuhan. Tuhan itu bisa buka jalan dan betul.
Tuhan itu ya toh kemarin dia katakan itu benar ya toh, terus dia minta. Saya tahu sendiri waktu saya di perusahaannya itu ya mobil apa itu yang besar-besar itu apa? Yang ya kontainer gitu. Haleluya ya. Ini Bu, ini masih kewalahan kita minta. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kita beda, noleh kiri kanan beda-beda. Amin. Tuhan sanggup lakukan terobosan. Kalau engkau melekat sama Tuhan, dia sumber berkat, dia sumber pertolongan, dia juru selamat. Dan hari ini yang ketiga Tuhan mau katakan dari kita, bagaimana supaya kita terima kasih karunia Tuhan. Tidak ada cara lain. Kuncinya adalah yaitu apa yang kita baca. Efesus 6 ya, ayat 24. Kepingin kan terima kasih karunia Tuhan tahun ini tentang anak kita ya. Tentang saat ini rumah tangga kita, tentang kesehatan kita. Saya percaya di hari tua kita ya. Terima kasih karunia Tuhan. Sampai tua noleh kiri kanan, tidak sakit-sakitan. Sehat, awet muda. Amin. Haleluya ya. Karena apa? Kalau kita tadi melekat sama Tuhan ya. Orang kadang-kadang lihat saya, ya toh Bu Gonang kok tetap aja ya dari dulu 20 tahun saya kenal Bu Gonang. Haleluya. Saya bilang, saya enggak pernah botok-botok apa, wong ke salon aja enggak pernah kok. Haleluya. Saya selalu apa itu ada di firman Tuhan, ketemu dengan siapa Tuhan. Kalau ketemu dengan Tuhan itu ada sinar. Amin. Sinar kemuliaannya Tuhan ya. Ayo kita akan baca Efesus 6 ya, ayat 24. Mari kita baca, kepingin ini Tuhan tunjukkan. Ini harus jadi rema dalam hidup kita. Ayo ya, kita perkatakan 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Mau terima kasih karunia menyertai semua. Menyertai suami kita, diri kita, anak menantu cucu kita. Amin. Sampai mungkin yang punya cicit pun, cicit kita disertai oleh Tuhan. Kuncinya apa? Tadi loh, yaitu apa? Kuncinya adalah tadi lo mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yang gimana Bu? Oh iya Tuhan aku mengasihi engkau. Bukan itu. Tetapi mengasihi Tuhan itu Yohanes 14 ayat 15. Orang yang melakukan firman Tuhan berarti orang itu melakukan, berarti dia mengasihi Tuhan. Noleh kiri kanan melakukan firman. Haleluya. Enak ndak enak dilakukan. Ya kan? Itu penting. Saat hadapi masalah, firman Tuhan bilang apa? Ya toh, kamu kan difitnah, labrakan. Enggak, firman Tuhan katakan, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Untuk itulah engkau dipanggil untuk memperoleh berkat. Lewat penderitaan, ada kemuliaan. Amin. Waktu kau punya masalah, ya toh, apapun bisa dilakukan firman. Itu yang Tuhan mau katakan dalam kita. Mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Bayangkan saya melihat, ya toh kalau misalnya Nabi Nuh, ya toh dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bilang kan, Nuh, ya toh kamu buat batera, ukurannya begini-begini. Coba kalau Nuh tidak taat ya, dia tidak buat, dia selamat enggak? Enggak. Tapi karena dia taat, jadi ingat ya, bukan kita bergaul karib dengan Tuhan saja, tapi lakukan firman Tuhan. Apapun, aduh sulit kan, buat batera, itu sulit, ukurannya begini-begini, ya toh setelah itu nanti kamu masuk. Coba semua dilakukan oleh Nabi Nuh. Dia taat. Ketaatan itu akan memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Orang yang taat, orang yang melakukan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 36, kau melakukan firman, engkau akan terima hidup kekal. Firman Tuhan katakan, Yesaya 1 ayat 19, orang yang taat, dia akan makan hasil yang baik. Mau tahun ini makan hasil yang baik? Haleluya. Kuncinya adalah yaitu tadi melakukan firman. Lakukan firman, bahkan Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, melakukan perintahku 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul di hatimu seperti tadi pujian ya. Yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, sudah disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi ingat ya, yang tidak pernah kita duga-duga. Saya percaya pulang dari tempat ini kita punya rema itu. Kita tetap percaya hidupku hidup dari kasih karunia Allah. Yang terpenting aku melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya engkau pulang yang tidak pernah engkau pikirkan sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Ada perubahan terjadi tentang anakmu, tentang pekerjaanmu, tentang apapun. Ini tidak masuk akal cara manusia. Janda Sarfat tahun ini kepengen diberkati Tuhan. Noleh kiri kanan, taat, nabur. Ya itu penting. Taat itu. Janda Sarfat disuruh, bayangkan ya. Buat, Elia bilang buat ya toh untuk aku roti ya toh. Kemudian lu ini tepungnya tinggal dikit, minyaknya tinggal dikit. Nggak cukup untuk nanti buat untuk engkau. Untuk aku aja sekali ini aku dan anakku mati.
Itu loh, kita itu seringkali pakai pikiran kita. Jangan pakai pikiran kita. Hidup kita itu dari hidup janji Allah. Waktu kita taat, apapun yang Tuhan katakan, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan pasti genapi janjinya. Dan betul, waktu janda Sarfat itu disuruh buat, dia lakukan itu. Dia taat sama siapa? Sama Elia. Lakukan itu, dia buat. Tahu nggak? Tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah berkurang. Hari ini kalau engkau taat, saya percaya tidak akan kekurangan. Diberkati Tuhan. Terutama tahun ini Tuhan bilang dalam hidup kita harus banyak nabur loh. Ingat, tahun ini juga tahun penuaian. Tahun penuaian mujizat. Kita perlu orang yang terima kasih karunia itu, saya lihat selalu ada mujizat-mujizat. Nah bagaimana saat ini engkau kepingin tadi terima mujizat-mujizat? Ya toh, kuncinya adalah harus banyak nabur. Tadi nabur dalam doa, engkau akan terlihat terobosan, engkau akan lihat mujizat. Bahkan engkau tadi ya toh, Tuhan mau katakan dalam hidup kita, tahun ini dengan engkau melakukan firman-firman Allah, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tahun ini kalau kepingin diberkati, engkau kepingin diberkati uang, nabur uang. Engkau kepingin saat ini ya toh, kepingin apapun saat ini nabur apapun. Kuncinya tadi ya toh, nabur saat ini menolong orang. Engkau akan ditolong itu. Benar, saya merasakan itu. Ayo hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Bagaimana ya kalau kita tidak taat, aduh mengerikan. Kita bisa masuk neraka. Bahkan kalau kita tidak taat kita tidak akan terima berkat loh. Karena Tuhan bilang di dalam Yesaya 1 ayat 20. Orang yang tidak taat dia akan dimakan oleh pedang. Ingat firman itu kan ya toh pedang roh. Berarti ingat firman itu saat ini tidak akan jadi nyata di hidup kita. Loh kok kenapa aku gak diberkati? Karena tadi kita tidak taat. Kita mau saat ini atau diberkati saja tapi tidak mau taat melakukan firman. Jadi kita tidak bisa lepas dari firman. Taat. Yang suka katakan amin. Dan kau akan terima itu, suruh ngampuni, ampuni, berkati. Karena ada loh ya tuh, seorang ibu ini saat apa? Dia ini bayangkan ya, saat itu dia masih punya anak kecil ya. Masih punya anak itu 1 tahun, belum 2 tahun, 1 tahun. Apa yang terjadi? Suaminya itu ya tuh, haleluya, selingkuhannya itu dibawa ke rumahnya. Bayangkan itu. Haleluya loh. Iya kan? Kalau mungkin selingkuh di luar aja enggak lihat ya. Atau mungkin lihat tapi ya sudahlah enggak apa-apa. Tapi ini dibawa ke rumahnya. Bagaimana nih tambah ya tuh dipukuli, dilabrak. Maksudnya istrinya tuh dimukul-mukuli suaminya ngelabrak malah begitu. Tahu enggak? Dia bilang tambah ya tuh yang perempuannya sama yang suaminya itu tambah wah santai-santai malah masuk kamar. Haleluya. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi ya tuh dia sampai nangis. Akhirnya yaitu apa? Yaitu tadi ya tuh dia ngomong ke temannya begini-begini. Sudah ayo doa dan doa. Dan waktu itu ya tuh saya doakan. Roh Kudus katakan ya tuh bahwasanya engkau harus ngampuni dia. Berkati dia, layani. Jangan malah ditinggal sama dia. Tambah rumahnya dipakai seperti itu. Loh iya, dipakai. Ya tuh. Selama 3 hari itu dipakai terus sama dia. Dia pergi tadi ya. Ke orang tuanya, kemudian dia itu dilapor sama temannya, dia bilang, begini-begini, aku itu cerai. Akhirnya terus temannya bilang, sudah tidak boleh cerai. Tapi apa? Ya toh kuncinya adalah datang ke Tuhan. Dan waktu itu, ya itu tadi Tuhan katakan kamu, ya toh maksudnya Roh Kudus itu katakan waktu saya mendoakan, jangan ampuni dia. Saat ini doakan yang baik, layani, ya toh seperti tidak ada apa-apa. Tidak bisa Bu, tidak bisa. Bisa bersama Roh Kudus. Ingat, seringkali kita ini hati-hati loh, hidup dan mati kita itu dikuasai lidah. Ya kan? Kalau engkau ngomong bisa, Tuhan turut bekerja. Kalau engkau ngomong tidak bisa, ya sudah, iblis yang ya kan tidak bisa kan? Ya sudah, kita tidak bisa. Ya toh. Tapi di situ dia bisa loh. Itu luar biasa. Sudah pulang, ngapain? Waduh, secara manusia. Tahu enggak? Begitu, terus ya toh setiap pulang itu bawa itunya ya toh. Bawa wanitanya itu, tahu enggak? Kasih ya tahu disiapkan makan, enggak dimakan, tapi akhirnya dimakan. Haleluya. Dia bilang, akhirnya dimakan Bu, terus saja terus. Selama 2 minggu dia melakukan, tahu enggak? Tiba-tiba Tuhan itu nyatakan kuasanya. Wanitanya ini ternyata selingkuh. Ya, akhirnya bertengkar, putus. Suaminya itu sudah ngomong gini waktu masih belum putus, dia bilang gini, kamu kok bisa ya, katanya gitu. Kok kamu malah enggak marah sama aku, kok malah kamu sekarang nyediakan, kok dulu beda ya. Langsung istrinya gini, oh iya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Akhirnya dia bilang, sudah kamu datang ke siapa? Aku doa, katanya begitu.
Setelah itu ini sudah bertengkar 2 minggu, bertengkar kan, akhirnya putus dia. Langsung apa? Aku mau kamu doa ke siapa? Katanya gitu. Datang ke rumah saya, suami istri itu ya datang. Pelepasan. Akhirnya apa? Bertobat, melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Gak ada yang sukar buat Tuhan. Saya melihat kalau engkau, Tuhan bilang Matius 7 ayat 12, kalau engkau ingin merubah siapapun, engkau dulu yang harus berubah. Tapi banyak seringkali, kok enak bu, kok enak. Haleluya. Tuhan Yesus juga, ya toh, melakukan itu kehendak Bapa. Ayo, yang terakhir, kepingin terima kasih karunia Tuhan, Tuhan mau katakan di kita, kuncinya apa? Punya sudut pandang yang benar. Bagaimana sudut pandang yang benar? Sesuai dengan firman. Banyak orang mengatakan, iya suami istri aja lo udah usah jauh-jauh. Suami istri lo kita, iya kan? Katakan kadang-kadang kita suami kita katakan, enggak gini loh yang benar. Kadang-kadang kita, enggak pak gini loh. Haleluya. Tapi ingat, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, firman Tuhan. Amin. Makanya saat ini kita punya masalah supaya tadi tidak bisa tergoncangkan, tidak bisa siapapun berbuat apapun dalam hidup kita, tidak bisa ngambil, tidak bisa apapun. Kuncinya adalah kita harus punya sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kau hadapi masalah, karena firman itu tidak bisa tergoncangkan. Siapa yang bisa menggoncangkan Yesus? Siapa yang bisa merubah Yesus? Siapa yang bisa mengalahkan Yesus? Tidak ada. Amin. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan kuasa iblis 2000 tahun yang lalu. Dia sebagai kita tahu raja di atas segala raja. Dia yang berdaulat di bumi di surga. Makanya saat ini kalau kita punya masalah, kita harus punya sudut pandang yang benar sesuai firman. Waktu saat ini toko sepi, order sepi, di dalam saat ini apapun perusahaan kita sepi, tapi kita ingat, ini cuma berkat yang tertunda. Tuhan mau ingatkan kepada kita, ingat engkau akan terima berkat double loh. Amin. Penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Ada berkat besar Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Kita punya sudut pandang, aku mau terima berkat double ini. Seperti Ayub, langsung kita diingatkan. Seperti Ayub, lewat masalah terima berkat double. Tapi seringkali apa? Kita ditipu oleh iblis. Mana? Lu ya kan sepi. Nanti kau ditanya teman-teman, gimana usaha bisnismu? Iya lu, sepi lu aku. Iya aku ya sepi. Haleluya. Hati-hati ya. Kita harus punya sudut pandang yang beda. Enggak ya, kita dibedakan dari yang lain. Aku percaya sekarang sepi, besok rame 2 kali lipat. Amin. Kita harus punya sudut pandang yang beda. Bahkan ingat seperti siapa itu? Ingat siapa itu Yosua. Waktu Yosua saat itu dan Kaleb 10 pengintai mereka bersungguh-sungguh, aduh ini sulit untuk mendapatkan tanah Kanaan itu. Tapi tahu nggak, Yosua dan Kaleb dia katakan, kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan menyertai. Pasti Tuhan itu kita dijadikan sampai di Kanaan itu aman selamat. Hari ini apapun yang engkau hadapi, ingat engkau tidak pernah jalan sendiri. Tapi Tuhan akan turut bekerja dalam segala perkara kita. Akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, kita tahu ya, sungguh luar biasa Bu Eli ini ya, gembala kita ini di tempat ini dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Tapi haleluya ya Bu ya, haleluya. Tapi saya percaya lihat, hambanya ini waduh banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang diberkati. Tapi lewat tadi kadang-kadang karena apa? Punya cara pandangnya sudah beda. Kalau kita lihat cara pandang kita noleh ke belakang. Haleluya. Karena apa? Bu Eli tahu, saya percaya. Yesaya 43 ayat 18-19. Ingat, kalau engkau saat ini yang lalu biarlah berlalu. Sesuatu yang baru sudah disediakan oleh Tuhan. Jalan yang baru. Saat ini hambanya luar biasa ngikuti jalannya Tuhan. Ngikuti jalannya Tuhan kadang-kadang kok begini ya. Tapi saya percaya, terima mahkota kehidupan. Bertahan ya kan. Kemudian terima mahkota kemuliaan, mahkota bayangkan jiwa-jiwa. Itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini cara pandang kita itu beda dengan cara pandangnya dunia. Tetapi ingat kita melihat selalu cara pandangnya Tuhan itu selalu yang baik dalam hidup kita. Punya masalah kembali ke firman. Katakan kiri kanan, kembali ke firman. Pokoknya punya masalah, aku tahu punya masalah, tidak ada yang sukar. Tuhan sanggup, Tuhan pasti buka jalan. Aku harus berubah. Jadi tahu nggak, waktu hadapi masalah-masalah itu kita langsung Tuhan itu tidak akan biarkan kita. Ayo kita bangkit berdiri, ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau temanmu
saat ini hadapi apapun, engkau saat ini jangan, ya aku nanti jangan seperti itu. Aku sakit ini, sakit itu. Ingat, saya melihat ya banyak orang kadang saat apa ada orang sakit cancer ya. Dia sakit cancer, tapi itu tadi dia saat itu apa hadapi ini, tapi enggak, engkau beda dari yang lain. Nah itu punya cara pandang, doakan orang lain. Akhirnya saya katakan doakan orang lain. Dia doakan orang lain, tahu enggak? Dia lupa dengan sakitnya. Banyak doakan orang lain. Siapapun, yaitu yang telepon, yang datangi dia, didoakan. Ini membuat tahu enggak? Ya toh, dia tidak ingat itu dan akhirnya Tuhan itu lakukan mujizat kesembuhan itu yang luar biasa. Bahkan ingat punya cara pandang yang beda. Kalau engkau hadapi masalah seringkali bersungut-sungut. Sekarang kita tidak boleh. Karena orang yang bersungut-sungut engkau akan dipulihkan keadaanmu. Mau tahun ini dipulihkan? Mau tahun ini kita terima kemuliaan-kemuliaan Tuhan? Mujizat-mujizat Tuhan menyertai hidup kita? Ada masalah tidak usah takut. Ya, tetapi ingat mujizat masih ada dalam hidup kita. Tetap kita ya toh hadapi masalah apapun kita tidak bisa lepas dari masalah. Tetapi kalau kita punya masalah, oh ya kita seperti Ayub. Ayub 23:14a. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan berarti mengizinkan ya. Kita punya masalah. Jadi jangan bilang, ya tuh aduh kenapa sih? Sudah nyalakan suami, nyalakan istri, nyalakan anak, nyalakan cucu. Tidak usah. Nyalakan teman, nyalakan hamba Tuhan. Tidak usah. Karena ingat ini berarti seizin Tuhan. Kalau kita seizin Tuhan, kita ingat Tuhan pasti menyelesaikan. Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Aku mau seperti Ayub 23:14a. Aku mau terima berkat double. Berkat rohani, berkat jasmani. Amin. Ayo kita responi perkataan Allah ini. Haleluya Yesus. Tuhan, biarkan firman-Mu ini jadi rema dalam hidup kami Bapa. Ingat, yang gak bisa jadi bisa, yang gak mungkin jadi mungkin. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah anugerah Allah yang melimpah dalam hidup kita. Tahun ini kau akan terima anugerah Tuhan itu. Apapun saat ini keadaan, yang terpenting mengenal Tuhan. Yang terpenting jangan lepaskan janji Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua tetap lakukan firman Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah punya cara pandang yang berbeda. Hadapi masalah apapun saat ini. Ingat, engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali itu. Engkau akan melintasi badai. Engkau akan merasakan itu sungguh luar biasa. Engkau akan merasakan hujan. Engkau akan merasakan saat ini engkau dilatih oleh Tuhan seperti anak Raja Wali itu. Waktu saat itu dia akan berlatih terbang, dibiarkan oleh induknya. Akhirnya dia bisa terbang. Hari ini sepertinya Tuhan membiarkan kita punya masalah-masalah dalam hidup kita. Tuhan, kenapa sih kau tidak menjawab doaku? Kenapa kau membiarkan aku Tuhan? Tetapi ingat, Tuhan mau ajarkan kepada kita. Engkau seperti anak Raja Wali. Supaya engkau terbang tinggi lebih lagi. Engkau tidak akan dibiarkan itu. Ingat, kurasa meskipun kau hadapi masalah. Saat anak Raja Wali itu, dia akan jatuh, tiba-tiba induknya langsung ada di bawahnya. Hari ini engkau punya juru selamat itu. Yesus juru selamatmu. Tidak akan jatuh tergeletak. Tapi engkau akan melihat, engkau akan diangkat kembali oleh Tuhan. Hanya sesaat kau alami masalah. Tapi dalam kasih karunia-Nya, engkau akan diangkat kembali, Amen. Omsetmu yang turun akan diangkat Tuhan kembali. Hanya sesaat. Melalui ini supaya engkau melekat kepada Tuhan. Supaya imanmu semakin terus bertumbuh, bertambah. Melalui ini apapun yang kau hadapi, Tuhan mau engkau semakin dewasa rohani. Engkau mau, engkau saat ini terima mahkota dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Engkau menjadi anak raja yang sudah dipersiapkan itu oleh Tuhan. Apapun saat ini menabur dalam roh. Terus berkata-kata kepada Tuhan, jangan kau diam. Saat ini kairosnya Tuhan. Perkatakan apa yang saat ini menjadi harapanmu. Aku hidup dari kasih karunia-Mu Tuhan. Aku percaya anakmu mendapatkan pasangan hidup yang baik. Anakmu mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang lain sulit tapi anakku terima kemudahan. Oh, hari tuaku dibedakan dari yang lain, tidak sakit-sakitan. Aku sehat, aku sembuh. Yang dokter mengatakan, oh
tidak bisa, tapi Tuhan bisa terus berkatakan. Hari ini kau akan terima kasih karunia. Itu akan muncul dalam hidupmu. Itu akan muncul. Roh Kudus akan bekerja. Roh kebenaran akan memerdekakanmu. Di mana ada Roh Kudus, engkau akan dimerdekakan. Di mana ada kebenaran firman Allah itu, engkau dibenarkan keadaanmu. Dibenarkan. Firman Allah waktu disampaikan, kebenaran memerdekakanmu, dibenarkan keadaanmu, pikiranmu, hatimu, rumah tanggamu, keuanganmu. Jangan kau diam. Ini kairosnya Tuhan. Saat engkau berkata-kata, oh jangan hiraukan kiri kananmu. Terus saat ini aku terima kasih karunia Tuhan. Suamiku kau ubahkan Tuhan. Oh, kami percaya kau sanggup Tuhan. Berawat sikile sudah ada yang satu terlambat. Kau sanggup kau menolong aku tepat pada waktunya Tuhan. Yesus, yang tertutup pintu tertutup jadi terbuka. Yang sulit dibuka Tuhan sanggup. Kira Kau sudah berdoa, Kau sudah berseru. Apapun yang kau lakukan tidak sia-sia. Engkau percaya. Oh, semua akan lihat kemuliaan Allah. Oh, syikiraba-raba saatmu dikembalikan, percaya. Ialah yang tidak punya keturunan, Tuhan sanggup melakukan. Urapan Roh Kudus. Terus Roh Kudus, Roh kebenaran. Engkau memerdekakan kami, Kau bekerja Roh Kudus. Tidak ada satupun yang tidak percaya. Waktu kau percaya, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan melakukan itu sebagai kebenaran. Syukur. Haleluya Yesus. Bersyukurlah. Engkau sudah terima. Perubahan terjadi. Datang kepada Tuhan ada kelegaan. Datang kepada Tuhan ada kemuliaan. Datang kepada Tuhan apapun yang tidak benar dibenarkan Yesus. Pintu-pintu terbuka. Oh, tali-tali dilepaskan. Belenggu-belenggu dibuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan kami dimerdekakan. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami disembuhkan. Amen. Kami terima kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak mau dengar-dengaran suara manusia. Kami mau dengar suara-Mu saja Tuhan. Setiap perkataanmu jadi waktu kami percaya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini. Mari kita angkat tangan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh berjumpa dengan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan melalui PD Victory, urapi Tuhan PD Victory, berkati PD Victory, jadi terang, jadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah pembela, Engkau Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang Bapak. Bapak, kami angkat tangan untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Eli Tuhan, berkati bersama suami, bersama Pak Nyoto, bersama anak-anak menantu hamba-Mu Tuhan. Kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas hamba-Mu. Roh-Mu, Roh Kudus bekerja luar biasa. Kami tahu Kau sedang merendah yang luar biasa di hidup hamba-Mu. Hamba-Mu Kau jadikan indah yang luar biasa Tuhan, Bu Eli Tuhan. Dan nama-Mu terus Tuhan, oh Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk Tuhan jadi berkat Tuhan. Kami tahu lewat masalah apapun yang terjadi, kami tahu Engkau punya rancangan yang baik Tuhan. Hamba-Mu Kau jadikan garam terang berkat Tuhan. Mau merasakan Tuhan, betul-betul saat ini Tuhan sungguh-sungguh punya kasih. Oh, karena kami tahu Tuhan, oh Engkau tetap mengasihi hamba-Mu, Kau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu limpah atas Bu Eli, melayani Engkau. Setiap hamba-Mu melayani, banyak yang dilepaskan Tuhan, terbelenggu yang terbelenggu dilepaskan. Urapan-Mu Kau berikan kepada hamba-Mu Bu Eli, kepekaan lebih lagi Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terus Tuhan PD Victory ini Tuhan Kau berkati lebih lagi Tuhan, bertumbuh berbuah, banyak jiwa-jiwa Tuhan Kau kirim dari utara selatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mereka melihat sungguh-sungguh Tuhan ada hadirat Allah di tempat ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati saat ini Tuhan anak menantu. Oh, saat ini Tuhan hamba-Mu Tuhan berkati
berkati. Sampai apapun Tuhan untuk cucu juga Kau berkati yang luar biasa. Nyatakan kasih karunia-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan hamba-Mu Bu Fani juga Tuhan berkati sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma. Berkati, nyatakan kasih-Mu, sehat yang luar biasa. Kemurahan-kemurahan-Mu lebih Tuhan dari hidup buat Bu Feni. Berkati hamba-Mu Tuhan. Doa hamba-Mu untuk anak menantu cucu. Engkau yang melakukan lebih dari apa yang hamba-Mu doakan. Berkati semua pengurus di PD Victory Tuhan. Kami percaya ada persatuan kesatuan Tuhan. PD Victory Tuhan, semua pengurus Tuhan, Kau perlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi Tuhan. Amen. Kami percaya untuk mempermuliakan nama-Mu. Jemaat-Mu semua yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya kasih karunia-Mu limpah atas kami semua. Amen. Tuhan. Kami pulang ada perubahan Tuhan. Ada saat ini kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, kota kami tercinta Surabaya, di mana kami tinggal, anak menantu cucu usaha bisnis kami ada. Toto bongkos dan kuasa darah-Mu. Angin badai, tofan, poyoro, gempa bumi, bencana alam, banjir lumpur, banjir bandang, gerakan isu terorisme, peperangan, aku tolak, usir keluar di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kota kami, bahkan usaha bisnis kami, apapun keluarga kami, anak menantu cucu kami, dimanapun mereka berada, ada dalam perlindungan-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini Tuhan Surabaya, bahkan saat ini Tuhan, terus Tuhan jadikan Tuhan, yaitu Tuhan mercusuar doa yang luar biasa Tuhan. Kami percaya curahkan hujan pertobatan seluruh saat ini Tuhan Indonesia, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, berkati Tuhan, bahkan juga Tuhan pemilu Tuhan, sebelum pemilu, selama pemilu, sudah pemilu, Engkau cengkram Indonesia Tuhan, semuanya Kau kuasai Tuhan. Segala apapun Tuhan kuasai, segala apapun Tuhan, rencana-rencana apapun yang tidak baik, bahkan dari perbuatan apapun, Kau pekerjaan-pekerjaan iblis, aku gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sehingga pemilu semua aman Tuhan, sampai selesai juga Tuhan, Kau pilihkan presiden yang terbaik buat kami. Cengkram kami semua Tuhan, seluruh rakyat Indonesia memilih presiden yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan Kau pimpin kami Bapa. Dan kami percaya setelah pemilihan presiden, kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan, diberkati, Indonesia Kau buat maju secara rohani, secara jasmani, semua diubahkan Bapa. Bapa, kami angkat tangan Bapa, biarkan kami pulang dengan membawa berkat besar daripada-Mu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai-Mu, melindungi-Mu, memberi kekuatan, kemenangan menghadapi apapun di akhir zaman ini. Bersama Yesus Kau akan melakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus Engkau dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.